Hi, welcome to Introduction to Literature, and today we're going to discuss the definition of literature. Now, let's discuss about the definition of literature. Some experts have a different point of view, have a different position in the definition of literature. Beberapa ahli itu punya posisi yang berbeda dalam dunia sastra. Ada perbedaan pandangan mengenai pendefinisian sastra, mana yang sastra, mana yang bukan. Coba kita lihat dari beberapa pendapat ini, apa yang sastra, apa yang bukan. Mari kita simpulkan bersama. Jika kita pernah melihat film Dylan, ini ada tokoh namanya Dylan, kemudian ada Melea, kemudian kita mendengarkan atau melihat atau membaca kata-kata seperti ini, apakah Dylan dan Melea akan bersatu selamanya atau mereka akan terperosok ke jurang derita. Kemudian kita sebagai mahasiswa sastra diminta pendapatnya, apakah ini sebuah karya sastra, kata-kata ini? Masih bingung juga ya? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, mari kita lihat dari asal katanya. Literature, sastra, itu berasal dari kata Latin litera ya, artinya adalah anything that is written. Dari sastra itu semuanya yang ditulis dinamakan sebagai sastra. Tapi apakah seperti itu? Is that right? Nah, kalau memang benar semua yang ditulis itu sastra, literature, anything that is written, kemudian apakah benar tulisan di koran, kemudian menu di restoran, kemudian tulisan-tulisan di bak truk adalah sastra? Kalau menurut definisinya tepat juga, tapi ada yang jagal sepertinya. Mari kita lihat yang lainnya. Nah, ternyata tidak ya, karena sastra tidak hanya ditulis, akan tetapi literature is anything that is written which expresses ideas, emotion, feelings, and attitude towards life. Jadi sastra adalah semua yang ditulis, written, yang mengekspresikan ide, emosi, perasaan, and attitude towards life ya. Jadi nggak semua yang ditulis itu adalah sastra. Seperti koran tadi, tulisan di koran itu kalau berita ya, itu bukan sastra. Atau menu di restoran juga bukan termasuk sastra, karena ada idenya, emosinya nggak ada, feelings and attitude towards life-nya juga tidak ada. Okay, let's start with the genre of literature. Maka dari itu, karena sastra adalah mengekspresikan ide, maka sastra, tulisan sastra itu dibagi menjadi beberapa genre atau beberapa jenis. Yang pertama adalah poetry. Ya, puisi ya. Sering kita menemui puisi. Apa itu puisi sebenarnya? Poetry is a form of literature that uses aesthetic and rhythmic qualities of language ya. Puisi itu adalah jenis karya sastra atau jenis sastra yang menggunakan estetika ya, keindahan dan rhythmic qualities ya, ada ritmenya. Nah, jadi bahasa yang menggunakan keindahan dan juga ritmis itu menurut Strachan. Nah, ini contohnya. Contohnya misalkan, my love is like a red rose that's newly sprung in June. My love is like the melody that's sweetly played in June ya. Ini bukan tulisan biasa, kok bisa bukan tulisan biasa? Iya. Ada ininya ya, ada red rose, newly sprung in June. My love is like the melody that's sweetly played into. Yang pertama kita dengarkan apa ya? Oh, ada rimanya ya. June ya. Oh ya, rima. Kemudian ada like seperti ini. Itu ada simile ya, metafora, simile dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat. Nah, ini ada namanya poetic language yang membedakan puisi dari jenis sastra yang lainnya. Nah, poetic language seperti tadi ya, cinta, perasaan cinta, ada simile, kemudian ada ini
ada red rose-nya, spring, melody, ya, played in tune. That is poetic language, bahasa yang indah, bahasa yang ritmis. Nah, puisi menggunakan itu semua, atau poetic language. Seperti yang kita lihat juga, puisi ada yang namanya stanza, ya, tatanannya. Jadi selain bahasanya indah, ritmis, kemudian bahasa tersebut ditata menjadi bentuk tertentu. Nah, another form of literature is prose. Ya, prosa. Prose form of literature that possesses ordinary syntax, natural speech, and sentences. Berbeda dengan puisi, prose itu dibentuk dari bahasa yang ordinary, ya, biasa, sehari-hari. Ya, susunannya juga atau sintaksnya juga sehari-hari. Natural speech, kata-katanya, kemudian kalimatnya juga dibentuk menggunakan kalimat sehari-hari. Jenis yang sering kita lihat mungkin ada di novel dan juga ada di cerpen, ya, novel and also short stories. Nah, ini contohnya, ini saya kutipkan dari novel The Hobbit, ya. When Mr. Bilbo Baggins or Baggins announced that he would shortly be celebrating his 11th birthday with a party of special magnificence, there was much talk and excitement in Hobbiton, ya. Bisa kita lihat bahasanya itu biasa, kemudian grammarnya atau sintaksnya itu juga biasa, rimanya juga tidak ada. Yang ada apa kira-kira? Oh, yang beda dari puisi yang tadi, ini ada namanya karakternya. Oh, ini ada orangnya namanya Bilbo Baggins. Ada juga namanya settingnya di mana nih? Back end, ya. Kemudian plotnya, plot itu jalan ceritanya. Oh, dia lagi mau merayakan ulang tahun dan kemudian ada orang-orang yang membicarakannya di Hobbiton settingnya juga. Nah, maka nanti akan ada namanya elements of prose. Elements of prose, kalau puisi tadi adalah estetika, bentuk. Kalau prose ada yang namanya karakternya, orangnya ini, ya, atau tokohnya, kemudian settingnya, tempatnya, kemudian ada yang namanya plot. Nah, ini yang ada di prose. Di apa ya? Karakter-karakter di prose itu ada settingnya juga, ada plotnya juga, namanya elements of prose. Nah, another form of literature atau literature genre is drama. Ini bentuk selanjutnya dari sastra adalah drama. Drama is a specific mode of fiction represented in performance. Sebenarnya drama itu adalah prosa atau fiksi yang dipresentasikan dalam pertunjukan atau performance. Nah, ini contohnya. Berbeda nggak dengan prose? Berbeda. Berbedanya apa? Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau drama atau drama text biasanya disusun menggunakan dialog seperti ini. Settingnya ada nggak? Tetap ada settingnya. Plotnya juga pasti ada. Kemudian karakternya juga ada. Yang membedakan apa? Yang membedakan yang lebih kuat dari drama adalah dialognya, ya, pembicaraan dari karakter-karakter di dalamnya. Ada juga yang namanya narasinya. The Octagon Room at Robert Children's House in Grosvenor Square, ini ada settingnya. Ada juga ini karakter-karakternya, ada Mrs. Marchman, Lady Basildon, kemudian ada ceritanya. Nah, ini ceritanya itu dimasukkan dalam dialog tokoh-tokohnya. So drama, ya, ada karakternya, ada setting, ada plot, presented in dialogues, ya. Yang diutamakan adalah dialog dari tokoh-tokoh di dalamnya.
Nah, ini adalah referensi yang bisa teman-teman semua baca untuk memahami, untuk lebih mendalami mengenai definisi sastra. Oke, mari kita kembali ke pembahasan yang pertama tadi. Ini kira-kira sastra atau bukan nih? Nah, apakah Dylan dan Melea akan bersatu selamanya atau mereka akan terperosok ke jurang derita? Apakah ini sastra? Mari kita lihat apakah sastra. Ini tulisan enggak? Ya, ini pasti ada tulisan, written text ya. Ini tulisan. Apakah ada emosinya? Apakah ada attitude-nya? Apakah ada feeling toward? Apakah ada feelingnya? Apakah ada attitude towards life-nya? Bisa jadi. Kemudian, apakah ini puisi? Apakah ini prosa atau fiksi? Apakah ini drama? Mari sama-sama kita pikirkan di dalam Introduction of Literature. Mari kita masuk ke dunia sastra. Come in the world of literature. Oke, nanti teman-teman kita bisa diskusikan di kelas mengenai definisi sastra secara lebih mendalam. I think that's all for today. I leave you with these questions. Is this literature or not? Thank you very much for attention. See you again next time.